Menurut penuturan dari tokoh masyarakat setempat, beliau masih ada garis keturunan dari Adipati Surabaya pertama setelah Surabaya ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam. Banyaknya peziarah biasanya pada hari-hari tertentu yang dianggap sakral seperti Jumat Pahing, yang mana peziarah sangat ramai. Fenomena tradisi ziarah di makam yang dianggap seorang wali dengan julukan Sunan Peke dipercaya bisa mendapatkan berkah dengan berziarah ke makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Bolo Telusuri Nusantara diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Masyarakat tradisional seperti di Indonesia, ziarah kubur menjadi salah satu rutinitas dalam kehidupan masyarakat seperti ini, dan dijadikan suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki aneka tujuan, keyakinan, ekspresi, dan strata sosial yang beragam. Seperti tradisi ziarah yang terjadi di makam Banaran, yaitu di makam Mbah Imam Fakih yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Makam Mbah Banaran atau Mbah Imam Fakih dijuluki Sunan Peke, yang mana menurut penuturan dari tokoh masyarakat setempat, beliau masih ada garis keturunan dari Adipati Surabaya pertama setelah Surabaya ditaklukkan oleh kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Di mana nama lain dari Mbah Banaran atau Mbah Imam Fakih adalah Raden Jenggolomane. Dan beliau adalah sosok pembabat alas desa Kandangan, babat desa atau danyang deso. Makamnya sangat dikeramatkan oleh masyarakat desa Kandangan. Dengan mengkeramatkan makam Mbah Banaran atau Mbah Imam Fakih dan kepercayaan-kepercayaan yang ada pada masyarakat, menjadikan makam Banaran menjadi daya tarik tersendiri bagi peziarah. Tak heran warga yang mendatangi bukan hanya dari Kediri saja, namun dari luar daerah juga ada. Banyaknya peziarah biasanya pada hari-hari tertentu yang dianggap sakral seperti Jumat Pahing, yang mana peziarah sangat ramai. Karena pada hari itu dijadikan sebagai peringatan haul beliau sebagai pembabat alas desa dengan mengadakan khataman Al-Quran di makam beliau. Fenomena tradisi ziarah di makam Mbah Banaran yang dianggap seorang wali dengan julukan Sunan Peke dipercaya bisa mendapatkan berkah dengan berziarah ke makam beliau. Dimana kita tahu orang-orang yang memiliki karomah lah yang dianggap pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi orang Jawa mempunyai istilah orang yang sakti atau memiliki kesaktian seperti kanuragan, kebal akan senjata dan ilmu agama. Dari kepercayaan itulah fenomena tradisi ziarah di makam Mbah Banaran atau Mbah Imam Fakih muncul dengan berbagai macam motif dan tujuan, serta bermacam-macam model, baik itu perilaku, pakaian, dan bawaan yang berbeda pada tradisi ziarah makam pada umumnya. Makam Mbah Banaran terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Lebih tepatnya 1,5 km arah timur dari pusat Pasar Kandangan.
Mbah Banaran atau Mbah Imam Fakih adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di daerah Banaran dan sekitarnya. Beliau diyakini tokoh pembabat desa Kandangan atau sebagai danyang desa. Mbah Banaran adalah seorang tokoh besar keturunan dari Mataram Islam yang lari atau mengasingkan diri karena melawan atau berperang dengan saudara sendiri yang bersekutu dengan VOC atau Belanda. Dalam pelariannya melakukan beberapa kali persinggahan, diantaranya di daerah Pare, kemudian daerah Ngantang, yang pada akhirnya menetap di Kandangan atau sekarang menjadi Kandangan Dalam. Jadi seperti ini ya bro, kita alhamdulillah sudah sampai di lokasi makam Mbah Imam Fakih yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, dimana di depannya ini ada sungai yang cukup deras dan besar seperti ini. Kita lewati jembatan ya bolo. Lalu di sini ada tempat parkir bolo, ada tempat parkir. Nah seperti ini kondisinya, dan kita akan menuju ke area makam Mbah Imam Fakih. Tertata begitu rapi ya bro di sini, dan bagus sekali terawat karena ini sosok waliullah ya bro, Mbah Imam Fakih sendiri. Nah ada bangunan berjungkup, jadi di dalam bangunan berjungkup ini ada Mbah Imam Fakih dan R. Bagus Abdul Qohar. Nah di sini ada pendoponya ya bro, ada pendopo, begitu suasananya indah, dan di sekelilingnya itu merupakan makam umum ya bro, makam umum Desa Banaran ini sendiri ya. Nah di dalam sini bro ada dua makam, yaitu Mbah yang sebelah kiri Mbah Imam Fakih, yang sebelah kanan Raden Bagus Abdul Qohar. Assalamualaikum ya ahli kubur ya waliullah. Nah seperti ini, tidak begitu besar ya di dalam, hanya cukup mungkin 5-4 orang saja karena kecil ya bro. Ini dikasih kerojong seperti ini bermotif ya, ada hiasan seperti ada mahkota juga ya bro. Terus bro di sini juga ada silsilah Pangeran Pekik ya, nama lain dari Imam Fakih. Nah seperti ini bisa dilihat ya bro, ini ada dari, jadi dirawat oleh pengasuh Ponpes Bahrul Lahud Yayasan Sunan Pekik. Nah seperti ini, jadi itu merupakan silsilah beliau begitu, Pangeran Pekik ini, Mbah Imam Fakih yang lebih terkenalnya begitu. Kalau haulnya di sini tuh bolo rawame sekali bolo. Jadi ini memang sangat disakralkan, sosok wali yang mempunyai kisah-kisah luar biasa ya. Perjuangan beliau juga luar biasa di desa ini untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kita lanjut berdoa dulu untuk beliau, para waliullah ini ya bro. Nanti kita akan lanjut lagi. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk berdoa di makbaroh atau makam Mbah Imam Fakih dan Raden Bagus Abdul Qohar ini ya bro. Sedikit tenang, adem sekali suasananya, dan ternyata bro dari silsilah ini turunnya ke Kasulam atau Sulaiman Bedek Mojo Agung Wongso Taruno. Jadi sampai sini silsilahnya, Amangkurat Agung Tegal Arum ya. Nah, jadi seperti ini areanya cukup terawat sekali bro. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan bro dari makam Mbah Imam Fakih. Semoga kita bisa belajar dari perjuangan beliau dan kita bisa mengambil sisi positif dari apa yang sudah diajarkan dan diperjuangkan.
Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.